Indonesia melawan Australia U17 yang saat ini masih ramai diperbincangkan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Namun menurut saya ini adalah kesalahan dari Australia, bukan di Indonesia. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Dan juga tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Timnas U17 asuhan Coach Nova yang kemarin baru saja melawan Australia dengan skor 0-0 sampai saat ini masih banyak diperbincangkan, terutama masalah permainan ya, masalah permainan di mana kita lihat sendiri dari menit ke 60 kalau nggak salah sampai berakhirnya pertandingan hanya main bola di tengah lapangan, nggak enak ditonton, seperti mereka sudah ingin mengakhiri dengan hasil imbang saja, karena kalau imbang ya bisa lolos dua-duanya kan. Jadi mereka sama-sama nggak ingin mengambil resiko. Terus terang saya menonton cuma sampai ke menit 80 kalau nggak salah, 80 sekian lah sedikit. Saya udah memprediksi wah ini sudah sampai menit kesekian pertandingan masih gini-gini aja, kayaknya sampai peluit panjang dibunyikan juga bakal gini-gini aja, udah bosen saya nonton, langsung saya matikan. Ternyata benar, banyak komen ternyata sampai peluit panjang dibunyikan, ternyata ya nggak ada perubahan gaya bermainnya. Di sini ada yang suka, ada yang nggak suka, dan itu hak Anda semua, hak saya juga, mau suka apa nggak suka, nggak masalah. Tapi di sini saya akan mencoba melihat dari kedua sisi. Dari yang nggak suka dulu mungkin ya, saya juga menonton beberapa channel besar, membaca komen-komen di sosmed, di Twitter, di Facebook. Banyak yang nggak suka dengan alasan ini seperti mencederai sportivitas dalam olahraga. Mereka seakan ingin memaksakan hasil imbang dengan cara yang ya nggak ingin menyerang, ya kayak gitulah. Anda sudah lihat sendiri seperti apa permainannya dan nggak enak ditonton. Mereka seperti bermain mata lah, katakanlah seperti itu. Dan ini terjadi di kelompok umur U17, di mana mereka harus diajari cara bermain dengan cara sportif, sesuai dengan kaidah-kaidah olahraga, berusaha mengalahkan lawan, tapi justru seperti diajari udah main gini aja nggak apa-apa, yang penting kita lolos semua, kita lolos bareng-bareng, nggak usah ada gol lagi, nggak usah ada serangan lagi. Nah ini kan tragis sekali, masih anak-anak, masih remaja sudah diajari hal semacam itu, nggak elok untuk perkembangan kedepannya. Takutnya mereka ketika dewasa mereka juga akan melakukan hal-hal serupa. Ini tidak baik untuk perkembangan sepak bola kita di masa yang akan datang. Ini dari segi yang nggak suka melihat pertandingannya ya, dari segi itu. Sekarang kita melihat dari segi orang yang suka. Mereka berpendapat bahwa pertandingan kemarin tidak melanggar aturan sedikit pun, sah-sah saja, bebas-bebas saja, tidak ada yang dilanggar, jadi ya harus dirayakan kelolosan ini. Ini bagian dari strategi, ini bagian dari olahraga, memang ini harusnya terjadi. Ini kesalahan panitia yang tidak mengadakan pertandingannya serempak. Ini kesalahan mereka dan bla bla bla. Jadi ini bukan kesalahan Indonesia, bukan kesalahan Australia, ini bagian ya dari lika-liku sepak bola. Memang harus terjadi seperti ini untuk bisa lolos. Toh seandainya ini terjadi di negara lain, juga mereka akan melakukan hal yang sama. Seperti Indonesia juga pernah dirugikan ketika U19 kalau nggak salah ya, Sintayong nggak lolos karena Vietnam dan Thailand seperti memaksakan hasil imbang, dan mereka lolos, kita akhirnya gagal. Ini terjadi dimanapun, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja kita rayakan kelolosan ini ke Piala Asia.
nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini adalah pendapat dari orang-orang yang suka, yang nggak peduli dengan proses bagaimana cara lolosnya, yang penting bisa lolos dan patut dirayakan. Terus terang saya sendiri juga bingung mau berpendapat seperti apa. Di sisi lain saya ingin timnas U17 lolos, tapi di sisi lain saya juga nggak begitu suka lihat pertandingannya semacam itu. Jadi saya harus gimana? Saya terus terang juga bingung mengambil sikap melihat kejadian ini. Tapi kalau kita melihat pertandingan di babak kedua kemarin, saya rasa Australia yang memulai lebih dulu. Oke, gini. Kita anggap Australia lebih tinggi dari kita ya. Secara level lebih tinggi dari kita. Mereka sudah mendapatkan pendidikan sepak bola yang baik dan skill dan macam-macam ya. Kita anggap Australia lebih tinggi dari kita. Nah, dengan melawan tim yang boleh dibilang skillnya lebih tinggi, bahkan kita hampir kalah di babak awal, serangan Australia bagus sekali, kita hampir kalah. Dengan materi lawan yang semacam itu, maka kita akan bermain reaktif. Kita reaksi dari lawan. Permainan lawan seperti apa, kita melakukan reaksi. Bukan Australia yang mereaksi permainan kita, tapi kita yang mereaksi permainan lawan. Nah, Australia waktu itu sudah mulai umpan-umpanan di tengah lapangan, sudah seperti nggak ingin menyerang. Nah, reaksi kita seperti apa? Ya, kita kan juga bingung waktu di lapangan. Pemain kita juga bingung kalau kita ngepres. Ada yang komen kemarin ya ada yang komen, ya kan bisa. Ketika Australia bermain seperti itu, kita langsung ngepres bisa. Nah, ngepres pun itu kan punya resiko tinggi. 1-2 orang pemain ngepres ya. Kalau gagal ngepres gimana? Kalau pemain Australia dia punya passing control yang bagus, mereka tinggal umpan ke temannya. Kita kan hanya nguber bola aja ke sana kemari. Dan mungkin Anda yang sudah pernah bermain sepak bola di lapangan, bagaimana rasanya ngepres, bagaimana rasanya mengejar bola, itu capek sekali itu. Nafas kita ngos-ngosan, sementara mereka yang pegang bola enak aja, tinggal nunggu bola, umpan yang ngejar, yang habis nafas. Nah, kita kan nggak ingin seperti itu. Kita ngepres, iya, kalau ketika kita ngepres dapat bola, kita bisa menyerang. Lah kalau enggak, kita meninggalkan ruang kosong, karena ketika kita ngepres, tentunya ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Australia. Resikonya tinggi kalau kita langsung ngepres Australia. Jadi permainan timnas kemarin itu adalah reaksi dari apa yang dilakukan oleh Australia, karena resikonya gede sekali. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung inisiatif mengambil inisiatif ngepres lawan, nggak bisa, karena resikonya terlalu gede. Kita meninggalkan banyak ruang kosong yang bisa dimanfaatkan Australia. Semales-malesnya Australia mencetak gol lagi, semales-malesnya mereka kalau melihat ruang kosong, melihat sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tentunya mereka juga akan menyerang. Nah, kita nggak ingin itu, nggak ingin terjadi. Resikonya terlalu gede. Jadi ya mau gimana lagi? Australia memilih mengambil cara semacam itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau mereaksi mereka dengan cara agresif, resikonya terlalu gede. Apalagi ini masih U17, fisik mereka udah mulai turun, udah mulai drop, udah mulai capek. Dan kemungkinan kalau kita ngepres paling ya kuat sekali, 2 kali atau 3 kali lah maksimal. Setelah itu loyo, nanti diserang balik, hancur kita kan. Jadi sekali lagi di sini saya hanya ingin mengomentari teman-teman yang kemarin komen di Twitter atau di sosmed lah dengan kalimat kenapa kemarin kita tidak mengambil inisiatif ngepres mereka sehingga permainan tetap bisa jalan, sehingga permainan tetap bisa enak dinikmati. Ya, karena itu tadi kita mereaksi permainan dari Australia.
karena kita nggak punya kapasitas untuk ngepres mereka dengan intens. Fisik kita sudah lemah, resikonya udah sangat gede, dan kalau kita nguber mereka ya tetap aja kita nggak bakal dapat bola, karena mereka juga punya umpan-umpan yang bagus, punya passing kontrol yang bagus. Kita akan kesulitan di situ, dan kita justru akan meninggalkan lubang yang bisa dimanfaatkan Australia. Justru ada enaknya Australia mengambil inisiatif bermain bola di tengah sampai terakhir. Itu ada untungnya untuk kita juga. Coba kalau Australia tetap mengambil inisiatif menyerang kita, memanfaatkan fisik kita yang sudah mulai melemah, mungkin malah bisa lebih repot lagi, kita malah bisa jadi kebobolan. Ya ada untungnya Australia ngeper, atau Australia takut atau tidak ingin mengambil resiko dengan menyerang Indonesia karena mereka takut diserang balik dan takut kebobolan. Ya keuntungan kita juga kalau Australia ngeper. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus support Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.